Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 24 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 23 Juli. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita dapat bahas di F-Talk malam ini. Kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, malam ini ada informasi eksklusif untuk Bapak Ibu. Bulan Juli akhir menjelang anniversary Peer dan Peers ya. Tentu saja ada promo untuk Peer dan Peers ya. Jadi untuk promo anniversary kali ini ada bundling keduanya ya, Peer dan Peers 12 bulan dengan diskon 2 juta. Jadi informasi ini eksklusif ya, belum kita publikasikan di Telegram ataupun di Instagram dan sebagainya. Jadi hanya untuk penonton F-Talk yang baru, mungkin ada member-member peers yang perpanjang dan juga member PTR ataupun Bulls Hunter yang ingin mencoba di peer ataupun peers sudah mendapatkan informasi eksklusif tadi sore, dan beberapa memang sudah menunggu promo ini ya. Jadi mungkin kuotanya ini hanya untuk 5 member baru. Jadi silahkan bagi Anda yang ingin memanfaatkan untuk ini investasi ya, sekali lagi ini investasi, layanan investasi. Jadi jangan mengharapkan join peer atau peers terus dapat rekomendasi trading, swing trading misalkan ya, nggak akan dapat karena ini adalah layanan investasi ya. Apa itu peer, apa itu peers, semuanya ada di website, ada penjelasannya bagaimana kinerjanya, bagaimana strategi investasinya sudah ada di sana di website. Anda bisa buka dan bisa pelajari. Kalau mungkin ada pertanyaan, Anda bisa hubungi admin di WA dan Telegram. Pastikan Anda investasi ya, bukan trading ya. Peer dan peers ini didesain untuk jangka panjang ya. Jadi ada analisa fundamental dalam rekomendasinya gitu. Tidak sama dengan private trading yang setiap hari ada rekomendasi buy sell seperti itu. Di peer dan peers kita buy and hold ya dalam jangka panjang. Kita cari dividen dan kita cari capital gain dalam jangka panjang dengan rekomendasi saham yang layak investasi gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar juga. Kalau misalkan Anda ingin bertanya pada saya ataupun misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas dari layanan ini, bisa juga ditanyakan ke admin di WA ataupun di Telegram. Yang jelas Anda buka dulu website ya, pelajari dulu dan pastikan Anda butuh ya. Kalau nggak butuh jangan. Ini walaupun hanya 3,8 juta ya, mungkin sebagian orang ini adalah uang yang mungkin kecil, tetapi uang tetap uang, kita harus hargai. Jangan sampai Anda ikut promo ini hanya karena ada diskon ya, padahal Anda nggak butuh. Jangan ya. Gitu. Link ada di kolom deskripsi ya, Anda bisa klik linknya, dan ini mungkin besok dipublikasikan secara umum. Dan sebagian yang mungkin akan memanfaatkan ini tentu saja Bapak Ibu yang mungkin sudah lama menunggu, karena ini promo setahun sekali. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG dulu ya. Seperti biasanya hari ini IHSG berhasil naik dan tutup tepat di resist shadow area yang sudah kita sampaikan pada F-Talk sebelumnya. Sampai dengan saat ini masih cukup kuat ya, walaupun hari ini sedikit ada koreksi di penutupan ya, tetapi ini memang sudah direses. Jadi hati-hati, waspada, perbaiki portofolio Anda apabila mungkin portofolio Anda saat ini posisinya tidak ideal, over position, over diversifikasi, segera perbaiki, karena yang namanya tren naik tetap ada turun seperti ini ya. Dan nanti ketika turun Anda bisa melakukan akumulasi saham-saham yang mungkin kalau Anda invest ya, saham-saham yang like invest tentunya seperti itu ya. Jadi hati-hati, ini sudah diresis yang seharusnya idealnya memang ada koreksi, meskipun pada penutupan hari ini belum ada indikasi koreksi yang bersifat wave turun ya, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Mau dibahas MMLP trading, bagaimana SLTP dan best price-nya. Oke. Baik, sekarang ini MMLP masih tertahan di area konsolidasi ya. Konsolidasi, sehingga strategi yang bisa diterapkan adalah buy on support konsolidasi. Itu adalah best price-nya ya. Selama dia masih berada di bawah 590 atau di bawah 600,
Strategi entry-nya adalah di area 520 sampai dengan 500 dengan stop loss di bawah 490. Untuk target profit di 560, target kedua di 590 sampai dengan 600. Begitu. Mohon analisa JIHD untuk swing. Oke, JIHD untuk swing kemarin kita sudah bahas ya bahwa kondisi teknikal saat ini masih berada di area konsolidasi juga. Nah, ini sedang menguji resist EMA dan juga resist konsolidasi. Jadi mungkin akan lebih ideal apabila menunggu breakout terlebih dahulu agar ruang naiknya terbuka lebih menarik lagi gitu ya. Jadi buy on breakout di atas 665 dengan TP terdekat. Kita coba lihat ya TP terdekatnya di berapa. TP terdekat di 705 atau 710, TP kedua ada di 765 begitu. Mohon bantuan analisa technical swing untuk Raja TP1 dan 2 serta SL-nya. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, lancar rezeki untuk Om Yev dan tim. Terima kasih doanya. Oke, kita lihat Raja. Raja saat ini swingnya masih turun ya dan sedang menguji support ya, dan masih belum ada indikasi untuk swing naik ya. Kita lihat indikator ini masih ke bawah ya. Jadi saran saya, karena ini adalah ruang yang menyempit juga, ruangnya menyempit ya ini ya, ruangnya menyempit. Jadi kita lihat dulu di penyempitan ini apakah bisa untuk kita trading atau tidak. Jadi ruang naiknya hanya sekitar 4 sampai dengan 8%. Menarik atau tidak saya kembalikan pada Anda, tetapi menurut kami di private trading room minimal 5% sampai dengan di atas 10% ini kurang ya. Jadi harus menunggu turun lagi, misalkan di 2290 di bawah 2300 agar ruang naiknya lebih lebar. Ya, dengan stop loss juga lebih kecil risknya di 2250 atau 40. Ya, seperti itu. Lanjut. Mohon Pak Yev, mohon bahas DMAS trading, apakah masuk di harga sekarang, menarik, berapa TP dan SL-nya. Terima kasih. Oke, kita lihat DMAS. Untuk DMAS menarik atau tidak, di sini ada gap terbuka. Ini nama gap, kemarin ada yang nanya gap ya. Gap itu seperti ini ya, ini closing. Ini kita sedikit edukasi dulu ya, ada yang bertanya terkait gap, semoga yang bersangkutan menonton. Misalkan ya, ini gap down ya, jadi opennya dia turun. Jadi di tanggal 7 Mei ini ya, ini dividen ya, disebabkan oleh dividen. Jadi penyebab gap itu biasanya juga disebabkan oleh dividen ex date biasanya. Jadi ini contoh gap down. Jadi di tanggal 7 Mei DMAS tutup di 176. Kemudian di hari selanjutnya di tanggal 8 ya, opennya di 150 ya, ini ya, 150. Kemudian besoknya lagi gap down lagi ya, di tanggal 9 itu di 138. Setelah itu terjadi rebound ya, dan reboundnya ini saat itu tanggal 9 belum menutup gap pertama. Gap keduanya sampai dengan hari ini belum tertutup ya, di 176 gitu ya. Jadi kita akan bicara potensinya di area-area ini dulu ya. Jadi itu contohnya gap ya. Saya nggak akan menjelaskan teorinya seperti apa, tapi ini adalah contoh gap. Saya lebih suka memberikan contoh ya. Oke, kita lihat dari potensinya. Pertanyaannya menarik atau tidak gitu kan ya tadi ya. Ini ya, menarik apa di harga sekarang menarik. Nah, menarik dan tidak yang ditentukan adalah potensi naiknya ini sekitar berapa persen. Di harga saat ini sekitar 4 di 0,3, kemudian 0,6 ini di tengah-tengah gap ya, gap yang terbesar di 165 itu 12%. Jadi untuk TP1 ini kurang. Jadi mungkin kalau misalkan Anda mau entry, buy on weakness di 145 minimal dengan stop loss di bawah 141, itu 2% risknya kalau Anda bisa ambil di situ. Dengan TP1 di 153 atau 152, TP kedua di 165 begitu. Mau analisa Bumi untuk swing trading. Oke, Bumi. Sepertinya hari ini juga kita cut ya di Bumi.
Kenapa cut? Ya setelah dia breakout kemarin ya gagal. Namanya false breakout. Jadi seperti inilah realitanya dalam trading. Jadi jangan seolah-olah dibayangkan, wah join YF Advisor Private Trading Room sudah pasti profit, kinerjanya seperti yang Anda lihat ya, kinerjanya 22% dalam waktu 6 bulan. Dalam prosesnya ada yang namanya seperti ini ya, tidak beruntung ya. Kita sudah benar breakout ya, tutup, kita beli, kita rekomendasikan, ternyata yang terjadi adalah dia turun kembali. Nah seperti ini yang harus kita lakukan adalah cut, karena yang namanya trading ada cut-nya, ada cut profit ataupun cut loss-nya. Nah sekarang ini setelah dia kembali ke area konsolidasi ini menjadi tidak menarik lagi ya, sementara ini, untuk sementara ini. Jadi kalau mau menarik harus breakout dulu di atas 120 lagi agar ruang naiknya terbuka lebih menarik lagi, gitu ya. Jadi untuk bumi saat ini wait and see, nunggu di support konsolidasi di 113 atau 112, tetapi untuk trading areanya terbatas, mungkin TP1 di 116, TP kedua di 119 itu cukup kecil, jadi mungkin pilihan yang terbaik menurut saya harus breakout dulu ya. Nanti juga ada resiko ya, resiko false breakout seperti yang kami alami di private trading room. Kalau di luar sana kan orang cuma bicara profit gitu ya, nggak pernah bicara realita di market itu seperti apa. Trading itu ya ada profit ada lossnya gitu ya, ada yang berhasil ada yang gagal ya, realitanya seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan kita bicara kemungkinan kita akan sering cut loss, bisa terjadi. Kenapa? Cut loss itu adalah bagian dari strategi untuk melindungi modal gitu ya. Jadi kalau diekspektasikan, jadi saya perlu luruskan, kalau Anda join private trading room gitu ya, Anda berharap akan sering profit gitu ya. Ya semoga ya kita bisa memenuhi harapan itu, tetapi juga Anda harus siap dengan risiko yang seperti ini. Misalkan kita rekomendasikan ya, kemudian tiba-tiba sahamnya tidak sesuai harapan atau kembali, harus disiplin dan tertib dengan apa yang sudah kita, karena di rekomendasi itu ada yang namanya trading plan. Trading plan itu ada target profit dan juga target cut loss ya, dilengkapi dengan pengalokasian berapa PV dan juga lotnya berapa boleh Anda beli gitu ya. Oke, jadi sementara untuk bumi seperti itu. Tadi nggak cuma bumi, ada beberapa saham juga yang ternyata tidak berhasil. Itulah realita, tapi alhamdulillah kinerja kami masih sejauh ini masih sesuai dengan target ya, sesuai dengan harapan, masih on track gitu ya untuk 2025. Oke lanjut. Jadi seperti itu ya, jadi nggak ada trading itu profit terus-terusan, ada yang kalanya kita harus gagal gitu. Siang Pak Yef, NICL setelah koreksi di 1045 naik dengan volume tinggi, apakah dalam jangka pendek dapat kembali ke 1540 Pak? Jika tidak, TP1, TP2 cut loss serta support selanjutnya di berapa? Terima kasih dan semoga Bapak dan tim selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Terima kasih doanya Pak. Oke, NICL setelah koreksi di naik volume tinggi, naik dengan volume tinggi, apakah dalam jangka pendek dapat kembali ke 1540? Oke, kita lihat. Berarti yang diharapkan adalah naik ya. Oke, sementara ini 1540 itu kan di sini ya, peak terakhir. Karena tren naiknya ini masih berjalan, ya saya akan bicara memungkinkan. Dan sekarang ini kita bicara potensi swingnya sudah tercapai, yaitu di 1275 gitu ya. Tetapi untuk bicara tren, ini trennya masih akan berjalan naik ya sementara ini. Bahkan bisa ke ekstensi 2000 ya, hampir 2980 gitu. Jadi untuk ke sana dalam jangka menengah kemungkinan besar terjadi. Tapi untuk swing jangka pendek ya ini sudah di TP. Ini beda ya. Kita menetapkan target itu tergantung time frame kita. Time frame jangka pendek ya ini sudah tercapai TP-nya. Tetapi kalau kita bicara apakah bisa ke sana, kita bicara 15.500-an, ya kita bicara tidak jangka pendek, jangka menengah. Dia bisa aja koreksi dulu seperti ini beberapa hari atau beberapa minggu baru melanjutkan ke arah 1540 atau ke ekstensi ini gitu ya. Oke lanjut. Untuk cut loss TP1 nya kalau Anda punya modal di ini pertanyaannya kan banyak trading plan ya, sudah punya di 1045. TP1 nya di 1110. TP kedua di 1285. Sekarang ini cut profit ya, bukan cut loss. Jadi kalau sudah naik itu namanya cut profit. Jadi kalau Anda mau hold ke 1500, Anda bisa hold dengan cut profit
ya. Namanya cut profit di 11.15. Ya, kalau turun ke bawah 11.15 kemungkinan bisa terjadi penurunan hingga modal Anda. Begitu. Jadi sayang kan kalau misalkan sampai balik ke sana. Oke. Bumi untuk swing menarik atau tidak Pak Yev saat ini harganya berpotensi ke level berapa tadi sudah saya bahas ya. Untuk saham Astra ASI bagaimana nilai saham ke depannya? Maksudnya bagaimana harga saham ke depannya jangka pendek ya. Saya akan bicara teknikal jangka pendek. Oke, untuk ASI sekarang ini terkonsolidasi ya di rentang yang cukup lebar di 525, ini potensinya adalah ke 5275 atau 5300 resist konsolidasi. Ya, seperti itu potensinya. Baik, lanjut. Pagi Pak Yev, INET rencana akan drag isu narasi mirip dengan WIFI. Sebelumnya atas saran Pak Yev saham WIFI saya sudah floating profit 35%, tertinggi di 50%. Saat ini sedang mencoba akumulasi INET. Pertanyaannya, untuk akumulasi sebaiknya pada saat volume tinggi atau sedang rendah? Dan mohon analisa teknikal jangka pendek menengah sampai 1 bulan untuk target buy dan TP1 TP2 saham INET. Terima kasih. Jadi kalau ini tergantung ya, kalau kita trading tentu saja kita akan bertransaksi atau kita akan rekomendasikan pada saat rame ya tentu saja. Kalau sepi ya jangan. Berbeda cerita. Kalau kita investasi, kalau investasi itu kita malah mengakumulasi ketika sunyi, ketika sepi. Ya, ketika orang lain tidak membicarakan saham tersebut. Ketika banyak orang bahkan takut dengan saham tersebut, itu mungkin kita akan lakukan adalah akumulasi dengan catatan ya like invest gitu ya. Jadi ketika banyak orang ragu, banyak orang ketakutan dengan saham itu dan sahamnya kebetulan lagi sepi ataupun turun ataupun sedang konsolidasi, di saat itulah mungkin kita akan untuk akumulasi. Tetapi kalau kita trading tentu saja kita lihat adalah volumenya yang mungkin lagi rame ya kita ikutin gitu ya. Gitu. Jadi tergantung apa, kan saya menangkap ini adalah investasi ya, karena Anda menggunakan Rakisu di sini. Rakisu itu kan ini adalah persoalan investasi ya. Kita membeli Rakisunya itu untuk mempertahankan mempertahankan agar tidak terdelusi gitu ya. Mempertahankan persentase pemilikan kita agar tidak terdelusi sehingga kita ikut Rakisu gitu ya. Tetapi kalau kita ikut Rakisu tentu saja ya saham tersebut harus memenuhi syarat like invest dulu. Itu mutlak dan tidak boleh tidak. Baru kita tahu, oh ini dia mau Rakisu untuk apa? Untuk apa? Untuk misalkan untuk ekspansi kah? Untuk membeli anak usaha baru yang akan meningkatkan performance di jangka panjang ya kita ikut. Tetapi kalau untuk untuk gali lubang tutup lubang ya jangan gitu ya. Kita dikorbankan sebagai investor. Ada banyak Rakisu untuk mengkonversi utang, untuk menambal utang-utangnya, untuk mengurangi beban. Nah itu namanya mengorbankan investor. Ada yang seperti itu. Makanya kita harus jeli. Saya nggak tahu INET ini untuk apa. Kalau WIFI kemarin kan tujuannya untuk ini ya, untuk expand ya. Jadi kita tahu seperti itu. Nah kebetulan di sini di TradingView ya, semoga ada beritanya. Ada nggak ya di sini? Nah ini ya, sebentar saya baca dulu. Saya belum baca sebenarnya. Ya untuk apa? Ya, kalau kita tahu untuk apa? Nah ini ya. Oke. Nah saya nggak ada penjelasan untuk apa ya. Untuk menerbitkan seri 2 Warren ya. Oke, sementara ini saya belum dapat intinya untuk apa ya. Juni berapa? Oke, jadi saya belum dapat ini dia untuk apa ya. Terus terang ini kita belum baca dan kita belum pelajarin dan memang belum ada konsultasi terkait INET ini untuk investing ya. Kita coba cek dulu bagaimana fundamentalnya gitu kan. Semoga ada ya. Nah ini ya. Oke, kita lihat dari sini ya. Secara growth ya. Kita lihat secara tahunan, pertumbuhan tahunannya
kita kategorikan pertumbuhannya ini sebenarnya tidak terlalu baik ya. Mohon maaf, ini kita jujur. Kenapa? Karena di sini pertumbuhan di atas ya tidak diikuti dengan pertumbuhan operasional, laba operasional. Ini yang kita hindarin. Ya, kita cari lebih banyak yang tidak seperti ini. Yang pertumbuhan di atas harus lebih rendah daripada pertumbuhan di bawah. Sehingga nanti impact-nya adalah di profitabilitas. Sekali lagi ini investing ya, saya nggak tahu, mungkin semoga tujuan Anda memang investasi ya. Kenapa? Karena Anda mau ikut rekisunya gitu ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ini bahkan minus ya, di tidak stabil ya. Dan menurut saya untuk invest saya rasa tidak memenuhi syarat layak invest untuk saat ini. Jadi ya untuk saat ini sifatnya adalah trading saja. Trading itu mungkin tidak sampai dengan rekisu ya prosesnya gitu. Kalau kita bicara trading ya kemarin pun sebenarnya kita juga trading ya bulan kemarin ya, tentu saja belum naik setinggi ini, maksudnya ya kita bulan Juni itu di 160-an gitu ya kita beli, pas itu ya belum ramai seperti sekarang. Ini kan udah naik posisinya ini ya, misalkan ya di PTR ya kita masuk di akhir bulan kemarin ya di 168 itu kan baru naik di awal bulan ini ya, di awal bulan Juli. Nah itu, jadi kalau mau akumulasi sekarang sih menurut saya sudah terlambat juga, secara teknikal sudah tinggi resikonya gitu. Jadi kalau mungkin kita lihat ada koreksi itu trading ya, sekali lagi kita berikan saran trading karena invest tidak bisa sekarang ini, jadi harus menunggu koreksi dulu. Paling tidak kita lihat dulu potensi koreksi yang memungkinkan dalam jangka pendek itu ada gap di sini juga di 272, jadi mungkin di 268 itu pun tidak menarik. Paling mungkin yang bisa mungkin untuk kita trading itu di 228 yaitu di 0,6 ya, setinggi-tingginya mungkin di 240-an, tapi itu pun ya sekali lagi risikonya cukup besar. Kalau masuk di sana masih belasan persen ya, itu kalau masuk di 28 pun juga masih belasan persen, sehingga kita harus terpaksa kalaupun masuk di situ harus membatasi itu tanpa pendekatan teknikal atau pendekatan secara profil risiko gitu ya, misalkan kita 5% gitu ya. Jadi untuk saat ini menurut saya ya sudah ketinggian ya untuk beli gitu. Kalau misalkan Anda sudah punya ya silahkan Anda hold karena tren masih naik gitu. Oke. Mohon info untuk komoditas nikel, apakah sudah mulai uptrend? Sepertinya sudah ada golden cross EMA 20 ke atas EMA 50. Oke, kita lihat komoditas ya ini ya pertanyaannya. Oke. Trennya mungkin belum ya, saya rasa belum ada crossing, tetapi crossingnya ini sudah sering terjadi. Nah ini ya, kita bisa lihat lebih jelas di time frame weekly. Anda bisa lihat ya, saya nggak perlu ngomong ya, Anda bisa lihat sendiri ini trennya apa, tren turun jelas. Mungkin untuk jangka pendek dia konsolidasi, ini pullback ya, pullbacknya ini mungkin bisa ke 16.000 15.900 begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bahas saham ARNA secara fundamental, apakah bagus untuk invest, berapa harga yang baik untuk masuk? Terima kasih Pak Yef. Oke, kita lihat ARNA. Oke, ARNA sekarang ini kita lihat dulu fundamentalnya, karena ini pertanyaan investasi. Dilihat dari pertumbuhan akhir-akhir ini koreksi ya, tapi ini bagus pertumbuhannya. Seperti ini namanya koreksi. Dan koreksi ini kita harus lihat improvementnya seperti apa, apakah dia membaik atau tidak. Jadi laba operasionalnya ini memang masih mengalami koreksi ya di 2024. Ya 2024, tapi 2025 ini sepertinya sudah mulai membaik ya. Nah ini ya, kita lihat ada perbaikan 3 kuartal terakhir ini. Jadi menurut saya secara overall pertumbuhannya bagus. Jika terjadi penurunan itu menurut saya itu wajar koreksinya. Ini kita nggak punya saham ini di peer atau peers, tapi kita bicara apa adanya ya. Jadi yang namanya fundamental itu sama dengan teknikal juga. Ada yang namanya koreksi, tetapi kita harus lihat gambar besarnya ini seperti ini bentuknya.
Ya menurut saya ini bagian dari fundamental itu adalah tidak hanya melihat satu kuartal, dua kuartal atau satu tahun. Kita harus lihatnya ini dalam view yang panjang karena kita investasi jangka panjang. Ya, kita lihat di sini secara pertumbuhan ini cukup konsisten. Ya, adanya koreksi di tahun 2023 menurut saya wajar. Ya, dan kita lihat di kuartal terakhir, 3 kuartal terakhir ini cukup membaik. Ya, jadi saya rasa pertumbuhannya ini bisa katakan menurut saya masih memenuhi syarat layak invest. Kemudian dari sisi profitabilitas kita cek ya. Di sini cukup jauh ya dari syaratnya. Jadi ya sangat layak gitu ya. Di atas 5% jauh, ini 15% di kuartal terakhir kuartal 1 ya. Jadi menurut saya ini secara pertumbuhan dan secara profitabilitas memenuhi syarat kami. Minimal itu 2 syarat itu. Lalu untuk invest ya, saat ini kebetulan harga sahamnya masih turun ya, sedangkan kita lihat kuartal terakhir dia cukup membaik. Ya, sempat naik kemarin di awal tahun di bulan Maret ya, tetapi sekarang ini turun lagi. Ya, ini berarti bagus. Ya, berarti bagus. Jangan sampai kita melihat ini sesuatu yang kurang bagus. Kenapa? Ya fundamentalnya sudah membaik, harga sahamnya masih belum naik. Nah, itu bagus. Nah, ini tren jangka panjangnya pun juga menurut saya masih naik. Dan ini wajar ya koreksi-koreksi seperti ini. Jadi tentunya kalau kita melihat sebuah saham itu layak, yang kita akan lakukan ketika harga saham seperti ini adalah akumulasi tentunya. Ya, tidak mungkin kita akumulasi saat kondisinya sudah seperti ini. Misalkan sebentar saya ambil contoh ya, seperti ini, kita nggak mungkin. Dalam fase ini kita nggak mungkin merekomendasikan saham itu. Ya, seperti ini kita tidak mungkin merekomendasikan saham ini. Yang kita lakukan adalah kita cek fundamentalnya bagus dan harga sahamnya sedang begini. Nah, inilah adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Ya, inilah kenapa ya banyak orang nyangkut karena orang selalu FOMO dan ngikutin saham yang lagi naik. Padahal sudah jauh dari fundamentalnya. Nah, sayangnya seperti itu. Oke, kita bicara best price. Di harga saat ini menurut saya sudah masuk ke dalam hitungan yang masuk akal untuk kita akumulasi ya. Di bawah 635 ini sudah termasuk best price sampai dengan kalau Anda bisa dapat di 505 atau 500 itu lebih bagus lagi. Jadi Anda bisa beli bertahap di harga saat ini sampai dengan 505. Ya, begitu. Untuk target yang mungkin terdekat yaitu kita bicara teknikal ya, di 700-an 20-an ini cukup masuk akal untuk jangka panjang ya, panjang sekali. Ini bisa kembali ke peak 2022 ataupun di peak 2014 saat itu ya. Ini kebetulan saat itu juga terjadi penurunan ya di 2015 dan ini turunnya cukup panjang. Jadi kalau Anda investasi harus super sabar ya. Jadi mungkin Anda investasi di 2016 sampai dengan 2019, Anda baru dapat hasilnya di 2022. Itulah namanya investasi. Tidak sama dengan trading, Anda beli tadi sore, besok pagi atau besok siang Anda sudah dapat profitnya atau Anda bisa realisasikan dalam kondisi yang profit gitu ya misalkan. Oke, lanjut ya, agak cepat ya, durasinya sudah hampir setengah jam. Mohon bahas SAME untuk trading TPSL nya. Oke, kita lihat. Oke, untuk trading sekarang ini belum menarik ya. Kenapa? Karena dia konsolidasi, terkonsolidasinya juga sedikit menyempit nih ya, menyempit. Jadi secara potensi upside ini sekitar sementara ini ternyata monthly. Kita buka daily ya, sorry. Sudah malam ya, jadi agak-agak kurang fokus. Oke, kita bicara potensi kenaikan terdekat ya dari SAME ini. Pertama di 262 dulu, kedua di 274. Ini 0,3 ya, ini pullback. Jadi sementara ini menurut saya kalau Anda mau trading ya misalkan Anda mau cari 8%, 7% bisa, tetapi kalau Anda pengen lebih besar sementara ini belum ya. Dengan risiko yang mungkin kurang lebih sama yaitu 5%-an, 5% lebih di 252. Monggo silahkan Anda tentukan menarik atau tidak. Saya tidak mau kayak misalkan membuat batasan gitu ya, kalau saham ini upside-nya cuma 5% itu nggak menarik ya. Ada sebagian orang yang mungkin modalnya sangat besar ya, kita sebut puluhan M atau ratusan M dalam sekali transaksi gitu ya. Ya itu
ya bisa aja ya, tergantung ya dia mau cari berapa persen. Jadi sekali lagi tidak harus jadi parameter oh harus 10% ke atas baru menarik ya, tidak selalu, karena juga ini diasosiasikan pada resiko juga yang mungkin juga kecil gitu ya. Jadi silakan Anda nilai sendiri. Seperti itu kira-kira potensi upside-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak Yev, apakah saham AMAN cocok untuk invest? Kalau cocok masuknya di harga berapa? Oke, kita lihat ya. Kita lihat fundamentalnya dulu ya. Oke, secara growth bagus ya. Dari atas sampai bawah menurut saya bagus. Kemudian ada koreksi kuartalan aman, masih aman, menurut saya masih aman ya, dengan profitabilitas yang juga cukup baik ya, sangat tebal ya, menurut saya ini like invest secara fundamental. Oke, kemudian harga sahamnya relatif turun ya ini ya, jadi menurut saya ini kesempatan ya untuk akumulasi untuk di area 117 sampai dengan 90 ini cukup di bottom gitu ya. Kalau Anda mau invest akumulasi di sana, selama Anda lihat fundamentalnya masih sama dan tidak berubah ya, Anda bisa hold. Untuk target terdekat yang terlihat di 220, target selanjutnya ini cukup jauh ya, di 300 sampai dengan 470 gitu. Oke, malam Pak ya, apakah saham BSDE like untuk investasi? Sudah pernah saya bahas ya. Untuk BSDE Anda bisa cari di Telegram, sudah pernah dan sering saya bahas. BSDE Anda bisa cari di Telegram YF Advisor ya. Terakhir kita bahas di edisi 14 Juli ya, kemudian 3 Juli ya, sudah pernah saya bahas ya. Oke, lanjut. Terima kasih sebelumnya Pak. Awal terjun dunia saham masih bingung kapan suatu saham itu naik dan kapan batas turunnya suatu saham itu. Sampai portofolio saya sering minus. Setelah ikut PIR kurang dari sebulan, minus saya sudah berkurang. Pantas untuk ikut member harus nunggu cukup lama, ditambah sering nonton channel YF Talk, sedikit belajar dasar analisa saham. Sehat-sehat terus untuk Pak Yusuf dan tim. Terima kasih. Saya takut ini nanti takutnya saya ikut PIR rugi gitu kan, wah nggak enak gitu ya. Tetapi terima kasih untuk testimoninya, untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan testimoni tanpa saya harus meminta testimoni. Bapak Ibu berikan testimoni itu secara jujur. Kita pun juga menerima, misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin tidak beruntung di layanan kami pun boleh menyampaikannya dan kami siap terima, dan bahkan kami akhir-akhir ini juga mencari celah dan kekurangan layanan itu untuk kita perbaiki. Kita tidak menutup mata dari ketidaksempurnaan, karena yang kita yang menjalankan ini adalah manusia biasa. Tidak ada yang superhero di YF Advisor gitu ya. Semuanya bisa saja error, bisa aja melakukan kesalahan, sehingga ya kita atur sedemikian rupa agar member tetap terjaga dengan baik gitu ya. Tetapi apabila ada testimoni, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan testimoni, dan kami pun juga berharap ada kritik dan saran juga yang membangun agar kami bisa lebih baik lagi dalam melayani semua layanan di YF Advisor ya, tidak hanya private trading room, peers, semuanya memuaskan. Itu yang kita selalu harapkan dan kita impikan ya. Itu terima kasih Pak Adi Ditya. Mohon analisa saham SMIL untuk trading, berapa TP dan SL-nya? Oke, sudah naik ya sepertinya. Nah, kita lihat ya. Ini cukup agresif ya, kita lihat dari pergerakan ini ada lompat-lompat naik ini. Kita lihat dulu, ini sudah posisinya sudah naik, sudah hampir mencapai 0,3 ya, ini TP1-nya. Kalau Anda masuk, potensi upside-nya sekitar 7 sampai dengan 38%. Menurut saya ini masih cukup untuk trading ya, tetapi risikonya ini juga cukup besar ya, 12% ke 0,2-nya. Jadi alangkah baiknya kalau Anda bisa buy on weakness untuk menurunkan sedikit
resikonya secara teknikal itu di 278 sampai dengan 274, tetapi itu juga masih di atas 5%. Tapi silahkan Anda bisa proteksi secara teknikal ataupun secara batasan resiko Anda, gitu ya. Lanjut cepat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau minta tolong analisa SSCA buat trend following. Terima kasih. Oke, kita lihat SSCA masih naik sepertinya ya. Ini saham yang tidak terakumulasi di Bus Hunter ya, sayangnya. Kenapa ya? Karena saham ini ya itulah kekurangan kita yang bagi manusia. Misalkan dia muncul di screener pun kita bisa kelewatan gitu ya. SSCA ini secara apa namanya, harga sudah cukup tinggi ya. Jadi untuk diakumulasi pun kalau kita bicara resiko ini sangat besar gitu. Jadi mungkin kalau kita mau apa namanya masuk di harga sekarang ini, menurut saya untuk trend following pun ini sudah sangat berisiko. Kenapa? Kalau dia pun turun misalkan ke 1.500 ya, misalkan di 1.500 itu masih uptrend. Trend following itu kan prinsipnya kita hold saham yang uptrend. Kita beli di 2.600, kemudian sahamnya tiba-tiba turun ke 1.400 atau 1.500, floating 43%. Kita nggak boleh jual. Kenapa? Karena ini masih uptrend. Nah, sehingga risiko ini juga harus ada batasannya. Jadi tidak menarik, gitulah. Secara apa namanya, gampangnya, oh ini secara risiko sudah terlalu besar untuk kita apa namanya, untuk trend following, gitu ya. Jadi sekarang ini menunggu koreksi wave turun dulu agar nanti kita bisa tarik trend line, ya. Malam Pak Ep, mohon dibahas ADMR untuk trading, info untuk support dan resistnya. Oke. Resist dan support aja ya pertanyaannya ya. Jadi sekarang ini relatif berada di middle area, ini konsolidasi ya. Jadi ini konsolidasi yang cukup lebar ya, di 700 sampai dengan 1.500 ini kan besar. Dan harga sekarang ini relatif berada di middle area ya, middle areanya di 0,5 0,6. Nah, sekarang ini di 0,5 0,6. Jadi untuk trading saya lihat potensi upside ke resistnya masih ada. Anda bisa trading kan, untuk upside-nya cukup besar 19 sampai dengan 34% ini ya. Jadi konsolidasi itu juga belum tentu tidak menarik, bisa aja seperti ini menarik secara upside. Dengan risk sekitar 10% ya, ini di 0,3. Jadi agar risknya bisa masuk dan menarik, Anda bisa buy on weakness di 11.05 sampai dengan kalau bisa dapat di 10.70 bagus lagi. Seperti itu. Sudah ya? Oke, ini ada titipan dari admin ya. Pertanyaannya, kalau Anda ikut promo ini peer dan peers atau ikut layanan peer atau peers, ada nggak cut loss-nya? Ada, tentu saja ada. Ya, sering juga kita cut loss di peer dan peers, tetapi cut loss-nya investasi dengan trading itu berbeda ya. Ini pertanyaan yang perlu saya jelaskan ya. Di trading, cut loss itu ada batasan resiko maksimal misalkan 5%, tetapi di peer dan peers tidak ada. Di peer dan peers kita cut ya jika sebuah saham yang kita pernah rekomendasikan itu fundamentalnya berubah menjadi tidak layak ya. Jadi fundamental itu bisa berubah ya. Fundamental itu yang awalnya layak ketika kita invest, tiba-tiba terjadi sesuatu hal, gangguan apapun, kebijakan pemerintah dan sebagainya itu menyebabkan fundamentalnya berubah, sehingga kita harus jual dalam posisi untung ataupun dalam posisi rugi karena fundamentalnya tidak memenuhi syarat ini ya. Jadi perlu paham ini. Jadi jangan sampai kita join peer dan peers dengan harap, oh saya trauma dengan cut loss di PTR terlalu sering, saya nggak mau cut loss sering-sering. Saya mau joinnya peer dan peers karena di sana investasi dan tidak mungkin cut loss. Tidak, salah. Di peer dan peers juga ada cut loss-nya. Kalau cut loss-nya di sana ada fundamental, alasan fundamentalnya. Demikian ya. Semoga ini dapat dipahami dan Anda pertimbangkan, karena untuk apa namanya investasi itu juga perlu edukasi seperti itu ya. Jangan sampai kita termakan oleh mimpi-mimpi indah ya. Kita bolehlah bermimpi tapi harus realistis. Kita bicara realitanya di market ya, investasi itu tidak selalu berhasil ya. Ada yang namanya resiko. Resiko itu tidak bisa dinihilkan ya. Sedewa apapun Anda siapa, sejago apapun misalkan ya, tetap ada resiko itu akan dapat Anda temukan di market ketika Anda trading ataupun berinvestasi. Itu sama aja ada resikonya masing-masing ya.
Itu yang perlu saya sampaikan sebagai advisor agar nanti tidak menjadi salah pengertian ya. Ikut PTR sering cut loss, ikut peer and peers harapannya tidak cut loss. Itu salah. Ya, di sana juga ada cut loss-nya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga pertanyaan dan konsultasinya terjawab dengan baik dan dapat bermanfaat ya. Silakan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Silakan dianalisa lagi, konsultasikan dengan advisor apabila Anda memang member peer atau peers terkait investasi, PTR atau Bussander terkait trading. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.